Oh, Pak, ini Pak, otaknya nggak diambil. Pak, kurang otak lu. Selama 4 hari, 1 hari raya dan 3 hari hari tasrik. Jadi selama 4 hari. Ya, mungkin ada pengalaman yang asik atau ada pengalaman yang kurang asik. Ya, jadi silakan kita sharing-sharing, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman. Insya Allah karena kita adanya di lapangan, ya kita itu kegiatan kita memang berhubungan dengan binatang sembelih, ya kita malam ini bagi-bagi pengalaman. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita informasikan, insya Allah itu menjadi pengetahuan buat teman-teman kita semua. Mungkin dari mana dulu nih? Ya, langsung saja. Mungkin ini pengalaman dari tahun-tahun yang lalu, Bang Haji. Selama ini kan memang kita fokus kepada ilmu jurus sembelih. Dan biasanya di pelaksanaan dulu kurban itu, sembelihan itu ya ada yang banyak, ada yang dikit. Mungkin kalau yang dikit sedikit, mohon maaf, mungkin kalau yang sedikit mungkin agak kecil resikonya. Tapi kalau yang sembelihan yang banyak ini terkadang jadi kendala. Apalagi kepanitiaannya yang kurang berkompeten sehingga banyak kejadian sembelihannya sudah bagus kok. Tapi karena pengolahan dagingnya terlalu lama waktunya sehingga pada saat diterima oleh mustahik dagingnya jadi bau. Yang disalahin siapa, Pak? Tukang potong. Dagingnya bau, yang motong siapa? Jadi kemarin sempat karena kebetulan saya di DMI, izin sama ketua sama sekretaris untuk karena kita tanggung jawab juga, Pak. Kebanyakan kan memang yang jadi panitia itu DKM. Jadi kami buat kegiatan BIMTEK, fokusnya adalah ke pengolahan itu tadi, Pak. Makanya ini alhamdulillah ya, ketua kemarin menghubungi Wawan, Bang ikut kan gitu. Ini ada pelatihan juga bacot. Nah, malah ketuanya yang nggak datang kan gitu loh. Ya. Yang mudah-mudahan saja kalau yang sudah dilakukan di Wawan itu ya memang ya cukuplah, lumayan. Tahun lalu itu kambing 52, sapinya 8. Setiap tahun itu kami bekerja sama, Pak, dengan pihak RT bersinergi karena memang di wilayah Wawan itu kompleks, 1 RW, ada 18 RT. Dengan jumlah banyak sedemikian rupa itu, ini jadi kendala kalau seandainya memang diolahnya di DKM atau di masjid. Satu waktu, kedua tempat. Akhirnya sudah bertahun-tahun kami lakukan itu pada saat penyembelihan kambing, kan yang banyak kambing. Jadi setelah dikulitin, dikumpulin, Pak, udah telanjang tuh, udah ada kulitnya, kemudian tinggal dihitung, Pak, ada berapa RT. Ya kebetulan contoh di Wawan itu ada 18 RT, kita bikin 20, yang 2-nya itu untuk hadiah si pemilik hewan kurban dan juga untuk panitia. Jadi contoh 40 ekor kambing, jadi satu bagian itu dapat 2. Jadi langsung, Pak, kita setelah dikulitin, masukin ke karung, RT satu-satu dipanggil. Nah, RT bawa dalam bentuk bulat, nanti dicacak di wilayahnya masing-masing. Ya, itu selain memang untuk mengefisiensikan waktu dan juga menjaga kualitas daging, mengurangi panitia yang ada di masjid, Pak. Karena selama ini kan kita kebanyakan itu bermasalahnya di panitia. Kalau yang panitianya tidak iseng, ya kalau yang iseng kadang-kadang tadi, ya bingung tuh nanti kalau mungkin nanti Cak Adis kasih gambar penghitungan karkas itu ya kan, ya kalau di panitia kurban itu udah pasti beda. Ya kenapa? Ada yang disumpetin gitu lah, seperti itu. Jadi kami berupaya seperti itu untuk apa? Meminimalisir. Ya jangan sampai nanti ya tadi Bang Hasan bilang, ya kan, udah bilangnya BNSP kok nyembelinya baru. Nah ini kan jadi kendala, seramping
buat individunya yang nyembeli, kedua buat organisasinya. Ya anak juleha motong aja bau kan gitu, seperti itu. Jadi memang itu pengalaman yang di tempat Wawan lakukan, dan alhamdulillah beberapa DKM yang mendengar itu ya sangat antusias. Jadi memang ini salah satunya seperti ini kita Pak. Tadi ya sudah katakan Julha pengen gabung juga kenapa kompak. Ya tinggal nanti kita menerapkan saja dari internal organisasi kita yang sudah kompak. Pada saat pelaksanaan hari H kita pun bisa kompak dengan baik DKM maupun dengan pengurus wilayah, agar satu panitia pun Pak kerjanya bukan cuma hari H aja. Sebelum hari H sudah capek Pak. Ya, kemudian setelah pemotongan pun capek juga bersihin. Kalau kita sudah tenaga kita sudah terkuras, khawatirnya omongannya bukan 1, 2, 3. Udah dagingnya bau, setelah selesai kagak dibersihin, bau juga, diomelin lagi. Itu saja mungkin ini buat tambahan teman-teman yang biasanya seperti Wawan, selain artinya tukang potong juga, panitia juga. Ya seperti itu. Jadi memang harapan kita dengan adanya seperti ini, kita bisa saling memberikan masukan, dan memang kalau ada yang perlu ditanyakan jangan malu-malu. Ya, mentang-mentang aduh saya baru mau nanya malu. Ya nanya aja. Pak Haji Marjan, cara ngasah bagaimana? Jangan ditanya, ya. Karena kalau ditanya Pak Haji Marjan, dikasih tahu ilmunya, situ nggak ngasah Pak Haji Marjan. Itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Wawan, bahwa misalnya kendalanya adalah pada saat kita panitia terbatas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasallam. Langsung aja sharing kita, karena ini sharingnya tentang juleha, juru sembelih halal, bacanya besok. Walaupun tadi terkait agak penasaran juga buat jawab. Tadi ada tantangan daging bau, ya besok kita jawab. Ada triknya gimana kambing atau sapi nggak bau? Ya, ada triknya. Umumnya kan faktor teknis, bukan non teknis. Ada yang bilang potongan bau, yang potong nggak sembahyang. Ngurusin gituan. Iya, nggak mandi junub kali. Nggak cebok kan. Ya, baik teman-teman, terima kasih. Ini terkait dengan sembelihan halal. Jadi memang banyak sekali progres sembelihan yang kita anggap tidak baik, bahkan dianggap gagal. Sebabnya sebenarnya karena edukasi yang tidak tersampaikan. Ini PR besar buat para juleha. Untuk mengedukasi tidak mesti pengurus. Kita nih menjadi agent. Setiap pribadi menjadi agent untuk menyampaikan apa yang sudah kita dapat dari pengurus, dari pelatihan. Jadi setiap saya hampir sejak 2017 masuk juleha ini, selalu setiap saya duduk nongkrong itu kita ngomongin itu. Nah, masih banyak kegagalan yang kita anggap. Nah, saya pengen sharing, ada sebuah video di sini. Kan yang menarik itu ya. Iya. Orang sekarang kalau melihat itu nggak pakai mata, pakai handphone. Hati-hati nih. Karena di Indonesia yang paling metode itu penyembelihan. Baca nggak dilihat. Nyembelih selesai baru ditinggal udah. Iya, betul. Nyembelihnya cakep lancar di-delete. Iya. Begitu meleset dikit. Iya, rame. Nah, hati-hati. Termasuk yang saya dapat juga videonya. Tapi bismillah bukan untuk merendahkan dan menghina seseorang, tapi buat edukasi. Kan gibah boleh kalau di sebagai pembelajaran. Ini ada sebuah video, kita diskusi. Ini temanya diskusi. Saya cuma khawatir kalau saya yang ngomong ada yang pelantur, banyak yang pada nyender. Tidur. Hati pahalanya bagi dua nggak tembok. Coba tayangin, di fokusnya. Udah? Ya coba nih kita lihat. Panitia. Oke. Cukup sampai di sini dulu. Teman-teman, kita lihat tadi. Coba dibalikin dari awal, Bang. Dari awal, turin, kita lihat nanti. Saya akan diskusi sepotong-sepotong. Karena kasusnya banyak. Untuk ini BPSU ini online soalnya.
Kadar PDI kali. Oke, stop. Stop di sini, jangan di skip. Ulangin aja. Mundurin. Mundur. Oke, cukup. Pertanyaannya, ada masalah nggak tadi pada saat coba ditayang sini tadi, Bang? Nah, kita handling 3 orang, 4 orang, cara seperti itu, dirubuhin, stop. Ada masalah nggak? Ada. Apa? Kaki bisa dendam ya. Kaki bisa dendam. Kaki bisa dendam. Iya, Malah nyepak dia. Enggak. Proses seperti ini di kuliah nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh ya? Di mana titik nggak boleh? Kurang insan. Di mana nggak bisa? Tadi pada saat itu Banting ya? itu dibanting ini kepalanya itu. Nggak kebanyakan. Pertama dari kru dulu kita bicara kru. Iya. Oke, nggak ada APD. Iya. Oke, nyeker, tangannya nggak pakai tangan, itu beresiko ya. Perih banget tuh kalau mau Iya. tarik tambang, ya kan? Tuh. Nyumpain cepeng, Mending dapat. modusnya pego. Minus sabar. Dapatnya cuma lagi sebungkus. Ya. Nah, oke, apa lagi? Banyak banget Dari kru selesai ya, masalah di situ. Saya pengen kita diskusi, jangan contoh. Oke, kita jangan seperti itu. Artinya kita pakai APD, ya sangat beresiko. Apalagi yang beresiko di sini? Tempat di depan rumah. Tempat depan rumah. Iya. Coba kalau masuk ngamuk. Oke, depan rumah terlalu sempit ya? Iya. Oke, usahakan untuk tidak memaksakan diri Iya. di area yang sempit. Oke. Jadi kalau ada terpaksa seperti ini, terpaksa. Misalnya udah nggak ada dunia lain gitu, potong di situ doang. Apalagi ada hajat dari tuan rumah, nggak mau main potong di situ. Iya, itu. Ya nggak mau. Tapi kita masih jeli dengan situasi di sini. Oke, terlalu dekat dengan tembok. Oke, apalagi pala nggak diikat Pak. Iya. Kalau sejago-jagonya kita Pak, jangan pernah mengambil atau adu jago ke samping. Oke, resikonya tinggi. Kebanyakan kegagalan dalam proses penyembelihan karena dia terlalu pede di sini. Ini 2 Pak, saya tambah 4 orang aja kan belum tentu bisa mampu melawan hentakan kepala sapi. Oke, apalagi? Jangan dekat ini, dekat kaki kita jentil. Tali perutnya nggak kencang. Kaki nggak diikat. Belum ini baru handling. Iya. Belum. Tali perutnya nggak kencang tuh. Nih dijebak nih, Iya. kakinya masuk jeblos. Ini kalau misalnya belum disembeli, jeblos kaki patah. Ini kan masalah. Padahal syarat penyembelihan adalah syarat hewan kurban gak boleh cacat. Khawatir nanti dianggap walaupun di titik ini ada ulama mengatakan gak ada urusan. Cacat itu pada saat pembelian. Gak boleh beli yang cacat, gak boleh beli yang cacat. Tapi kalau udah diserahin sama panitia, terserah. Kan ada yang udah korban, begitu berkorban mati. Palanya gimana? Dapat. Tapi kita sebagai petugas gak boleh mengambil resiko lubang. Usahakan lubang penyembelihan jangan dibiarkan terbuka dulu. Siapkan penutup sampai siap disembeli baru buka. Penyeblos. Ini mah dikit. Kalau muat-muat Orang-orangnya. sujud sapi. Orang-orangnya malah. Ini jangan ya. Jadi ini perhatikan buat kita semua. Ini resikonya tinggi. Jadi ditambah ya kalau sapinya masuk, kalau petugas sapinya masuk tanpa sadar di begini-begini ada lubang. Betul. Ya kan habis itu. Oke, lanjutkan Pak. Kita lanjutkan. Kita lihat lagi. Wih, langsung. Waduh. Oke, stop dulu Pak. Stop. Nah, stop dulu. Stop. Ya. Lewat. Stopnya di video di sininya. Nah, kita lihat tadi pada saat mau disembeli kakinya nggak diikat. Iya. Iya. Iya.
walaupun kita ngejar durasi Pak, jangan sekali-sekali membiarkan 3 kaki ini bebas. Minimal ada 2 lagi yang diikat. Ya, kalau seperti ini 2 kaki, minimal 2 kaki yang diikat di sebelah mana? Nah, di situnya Pak, kalau mau berhenti di situ juga, gitu, ya. Oke, berhenti. Nih, lanjut nanti titik. Oke, berhenti. Nih, ini satu, sama yang bawah nih, yang kiri belakang, yang kanan belakang, yang kanan yang belakang. Kalau nggak sempat diikat nggak apa-apa, karena dia nanti akan proses pompa pada saat pasca penyembelihan. Ya. Secara umum, kalau 2 kaki ini depan sudah terikat, dan jangan sekali-sekali ngikatnya ke depan, arahin ke belakang, dijadikan satu. Kalau kaki ke depan, cenderung dia masih punya kekuatan untuk bangun. Dan kalau satu kaki ke belakang, ini kan kebanyakan nyepak itu memang kanan Pak. Tapi kalau dia 2 kakinya bebas, karena hentakan kaki kiri dia begitu dulu baru ada lompatan dari kiri baru nyangkut ke kanan. Saya ada video cuma nggak masuk di sini. Penyembelih itu udah diikat semua. Ya, yang megangin bagian depan itu nyampoknya itu sampai setengah leher kakinya belakang. Itu kena tidak kejadian di kemarin. Itu pecah aturannya Pak. Alhamdulillah masih Allah tolong, cuma benjol doang gitu kayak sinchan. Lanjut. Kita lihat. Nah ini eksekutornya. Ya. Gesipan ya. Ada. Biasanya kali. Jalan-jalan itu. Oh kayaknya patung ini. Boleh enang ini. Bukan. Boleh enang ini mah. Enggak kebal. Oke, berarti Stop. berarti ya. Nah, kita lihat ketika dia mengambil resiko tidak ikat kepala, 2 orang jawara ini terkepala. Resikonya kepala menjepit. Nah, pasti yang disalahkan eksekutor. Padahal enggak. Ini kesalahan tim. Ya. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman yang bagian kepala. Ya kalau kata Dr. Supratman, kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Putuskan ada berani atau takut, gitu saja. Kita sebagai leader, sebagai kuliah kan mesti jadi leader, mesti pilih gitu. Lu berani kagak? Lu takut negara apa? Jadi manajer bank aja lu. Dia takut negara. Gue ya kan? Akhirnya resikonya di penyembelih dan si penyembelih pun goloknya juga nggak ngasih di pengadilan aja. Ya, baru mau diomongin. Ya kan? Aduh, belum kenal kali, kenalan dulu dah. Tanya Pak Haji. 10% lagi. Bodoh masih terus. Dan salah satu ciri sapi ketika sudah tidak nyaman dan merasa kesakitan adalah ini. Nanti lo harus perhatikan ini. Dia melek, keluar suara, berteriak. Ini salah satu tanda kita belum irsan. Gak nyaman. Ya walaupun sah penyembelihannya, tapi kan dibolehkan nggak cuma ngomong sah. Iya, selawan. Kita dituntut irsan. Betul. Lanjut Bang. Diskon. Iya. Dan di sini dia tarik buntut. Iya. Di kita dibilang sudah tidak boleh. Oke, stop berhenti Pak. Oke, ini efeknya. Iya. Ketika kepala bebas, tetap sapi itu disembelih mah sakit. Iya. Nggak ada yang disembelih kagak sakit. Makanya ihsannya kita adalah secepat-cepatnya penyembelihan. Biar cepat selesai, biar cepat dia mati. Jadi ditambah harus diikat. Kalau ada ring ikat dia, kalau ada tiang ikat dia.
Oh, nggak ada semuanya, Cang. Pertama 50 orang gitu. Sewa traktor kali. Akhirnya dia bangun. Nah, ada kasus kondisi begini. Kalau teman-teman ngadapin hewan yang kita sembelih bangun, apa yang kita lakukan? Lari, lari. Pegang banget ya sapi dari. Sering kali kambing diri. Ada yang diskusi sama saya dalam kuliah juga. Gimana contoh sapi berdiri? Ada kali 30 menit. Diamin aja. Ayam paling untung bisa lari. Nah iya. Jadi jangan ya. Ketika menghadapi hewan ini berdiri, tapi yakin berdiri ya, walaupun setengah diri ini pakai kaki di bawah, bukan menggelepar kepala dong, bukan. Usahakan teman-teman harus punya keberanian menghandling lagi, tarik lagi. Jangan biarkan orang melihat kehororan ini. Ini horor Pak. Horor. Nyeksa. Ya selain menyiksa kan horor juga. Kalau sekeliling kita banyak bocah, Iya. lihat, wah Idul Adha horor. Bisa jadi gedenya trauma, kamu korban dia. Dia beli daging aja. Begitu. Ini memang orang bule aja udah bilang bahwa penyembelihan gajah Islam itu horor. Makanya dia ditembak, distani, gitu. Padahal itu yang paling ihsan. Ya. Oke, lanjut Bang. Untung kejeblos itu. Masih. Wah, wih masih. Kalau seperti itu Pak. Nah ini mesti nih kita ini sebagai leader tegrep. Bagian mana dulu kita tegrep? Kita pegang. Pala. Pelintir aja. Kalau di melawan, ada kaluannya pegang. Jangan dibiarkan seperti ini Pak. Ini video sampai lama begini nggak boleh. Jadi aib Islam ya. Ya, pokoknya begitu pegang pisau, mau tegrep, kalau memang mesti kita sembelih lagi. Tapi jangan lupa baca tasmiyah. Takutnya pas sembelihan kedua mati. Kalau kita nggak baca tasmiyah gagal udah. Hati-hati. Jadi begitu kita ambil periksa ada yang belum putus. Ini kondisi bangun begini kira-kira secara teknis kan kita wajib putus 4. Iya. Urat, hukum bari wadajin. Ini pasti faktor dari salah satu 4 itu atau 2 dari 4 ini nggak putus, karena nggak proses dari sembelihannya begitu, kejepit sama leher. Iya. Nggak maksimal. Nggak mungkin kita disyariatkan menyembelih 4 urat lalu sudah terputus masih diri, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah mensyariatkan, Rasulullah mencontohkan mengandung mudarat, nggak mungkin. Tanya Bapak Siti, Bapak bisa cerita, Bapak Siti pernah ngangkut juga itu. Potongan kan dikit gesi ya, cetek gitu, kan mabrak. Iya, dipotong bang, udah selesai kan? Diputusinnya tanya, kau bangun gue ganti ke bolu, gitu. Tahu nih, ganti ke bolu. Kebunya nurut kan nggak bangun. Nah ini resiko tadi lubang, ya kan? Ketika kita berhubung lagi juga masalah karena kakinya sudah kejepit di lubang udah masuk. Nah seperti ini harus buru-buru Pak. Boleh nggak menyembelih 2 kali prosesnya? Boleh. Boleh. Boleh nggak lain orang? Orang kedua, sembelihan kedua orang kedua. Contoh saya, habis motong gue ngopi, balik kanan bubar, ngangkoknya langsung, dan cek gula. Lu belum selesai, antum motong, boleh nggak? Boleh. Badalin. Syaratnya cepat. Kata ulama cepat tuh gini. Kita naruh sesuatu, kita ambil lagi, nah itu cepat. Jangan naruh sesuatu ngopi dulu, rokok sebatang, nggak cepat. Proses seperti ini juga kita harus dilakukan secara cepat. Jadi ulama itu nggak kayak kita gitu ya. Gampang banget menstempel penyembelihan haram. Kita kan timbang ngomong-ngomong apa? Ulama itu selalu mengambil hati-hatian dan selalu pasti ada.
Bukan berarti kita menghalalkan semua hal, enggak. Boleh. Nah coba kayak begini, ya kan susah. Ini mestinya nih, dia kan maksain untuk megang kepala nih, talinya putusin, ini kan kendala tali di sini, tambang, putusin tambang, puter ke kepala, gorok. Brek satu yang belum putus atau mampet ya, nah putus tapi mampet juga masalah, karena yang membuat sapi ini nggak bisa bergerak atau bahkan terus. Nah ini nggak boleh sampai Iya, ke belakang. belakang. Nyembeli sampai ke belakang makruh. Apalagi sampai putus. Karena di sini sudah kan di pundak nggak ada apa-apaan, di sini nggak ada. Diputerin. Nah ketika seperti ini bagaimana hukumnya? Coba bisa harus jawab nih tanya sama Oh, dilap lagi tuh. Waduh. Nah, ini juga perilaku tidak boleh. Ada, tidak boleh. Sorek. Suibo kayaknya. Cuma dia kan modal saat penting doang, nggak kayak gimana ya. Dua aja. Ya. Jadi kita contoh seperti ini supaya kita jangan seperti itu. Oke, makanya kita ini sebenarnya bukan guru. Jadi tenaga jaga itu tidak seperti guru. Kita adalah tenaga profesional. Ingat itu, bahwa kita adalah tenaga profesional. Apa profesionalnya? Terlatih. Kita terdidik, terlatih, bahkan bersertifikat ada. Nah tapi dengan itu jadi beban. Jadi jangan berani-beraninya kalau belum matang-matang banget. Ikut dulu deh nempel sama yang senior. Pelajari. Baru seperti itu. Magang. Intensif ada 20.000 magang. Oke. Apalagi masalahnya setelah ini? Gak berhenti masalah di sini. Ternyata kalau ada yang punya mengalami keadaan seperti ini, masalahnya di daging. Ketika proses seperti ini, darahnya terpancur maksimal enggak? Enggak. Pernah tahu berapa maksimal darah harus keluar? Enggak pernah ngitung kita. Skobakan yang itunya. Penuh skobakan itunya tuh. Pernah nggak saya tahu berapa maksimal darah mesti keluar? Katakan kalau kita persentasekan 100%, darah di dalam tubuh sapi itu 100%. Maksimal berapa persen? Harus keluar dari hasil sembilan kita. Maksimal apa minimal? Maksimal. Oh, maksimal. 50%. 60 pas Pak Kobah. Semuanya disebut dari atur ke 100 disebut. Ada yang benar, ada salah satu yang benar. Jadi yang pernah saya tahu 85%. Iya. 15%-nya tersimpan di organ. Pernah kalau buka jantung ada darah? Buka organ yang lain bahkan daging kita bonding pun masih ada darah. Nah itulah 15%-nya. 85% itu mesti keluar terpancur dengan deras. Karena hukumnya adalah memancurkan darah, bukan keluar darah, bukan. Tapi bahasanya memancurkan atau mengalirkan darah secara deras. Jadi kalau nyembeli nggak terpancur, mikir ada yang mampet atau belum putus, atau kambingnya sakit, ya kan? Atau dia habis donor darah, nggak bisa, habis darah, ya. Jadi gitu. Masalahnya ini nanti ketika dia dikeset sampai dia mau turun daging, Pak, ini pasti karkasnya berdarah-darah. Karena darah itu mampet gini. Kenapa berdarah-darah dan darah tidak maksimal? Kalau dalam penelitian Supratikno itu sama kayak orang. Ketika orang dicubit, dia nahan. Kan kita refleks tuh, dicubit atau kaget, kan kita nahan diri. Makanya ada orang yang cuma keseleo, yang dihajar kecentik malah pingsan. Kaget gitu, mau jatuh. Iya.
wah saya mau jadi kena. Itu sebenarnya reaksi tubuh yang normal, artinya reaksinya. Ya, oke. Sapi juga begitu. Ketika dia merasakan ada yang tidak normal, bahkan kesakitan yang tinggi, dia akan menahan. Nahannya itu akan nahan darah. Sehingga ketika dikesak di sini, napasnya berdarah-darah. Belum dibunuh. Nah akhirnya kualitas dagingnya rendah. Konsep asunnya nggak dapat. Kan kita ngejarnya konsep asun ya. Aman, sehat, utuh dan halal. Ketika halalnya dapat, ya sehatnya enggak. Hati-hati. Nanti kasusnya tadi itu dipotong jam 8, jam 11 dan bau. Teman-teman bisa lihat penyembelihan, proses penyembelihan di masjid kita atau dimanapun, kita bisa lihat proses penyembelihan yang benar atau enggak, atau karkasnya berdarah atau tidak. Bukan, bisa juga enggak lihat barangnya enggak. Datang aja, udah siangnya jam 11 datang. Kalau di daerah itu bau anjir darah, itu pasti penyembelihan kan. Segitunya Pak. Walaupun nyembelih kita ini bisa 10 ekor darah nambah. Ketika dia nyembelihnya benar Pak, saya punya keyakinan enggak bau anjir. Tapi ketika bermasalah Pak, darah itu memberi efek. Karena yang keluar darah kaget, dia memberi efek bau. Nanti kualitas dagingnya penuh darah. Rasanya nanti ketika direbus tuh ada banyak gelembung coklat di atas. Bisa, kita suka buang itu. Ada yang buang tuh gurih. Tadi saya diskusi, seluruh bagian sapi dagingnya atau seluruh tubuh sapi, yang bagian gurihnya di mana? Yang paling gurih. Taiga. Jadi kita diskusi bagiannya, kalau kita olah, kita masak, malahan jauh lebih gurih. Di situ yang orang pada demen. Bukan. Semua bagian yang dekat dengan pencernaan dan buangan, termasuk darah. Coba darah kita mau simpen, darahnya kita cuci, pasti kita busuk. Nanti nggak gurih. Iya, beda. Darah itu berfungsi buat menggurih. Tapi kan kita nggak boleh makan darah, makan masak. Meminimalisirnya nanti karkasnya digantung, ya darahnya netes. Terus kita simpan jangan dicuci. Ntar kalau kita ada masak baru kita masak, nah di situ darah akan keluar. Masaknya dengan air panas dulu Pak, jangan lagi baru tuang air dingin kita celupin daging, jangan. Kondisi udah bolak gitu, masukin. Nah itu nanti memberi efek darah keluar. Tandanya itu tadi coklat yang dibuangin. Itu memang kalau diterusin diaduk terus gurih. Terus di dekat pencernaan, babat itu kalau dimakan dalamnya, pernah ada yang makan babat tadi? Di mana daerah mana? Padang. Anduk. Itu isi babat dimasak. Isinya yang hijau-hijau tuh. Iya, anduk. Di rumen ya. Anduk. Di rumen tuh. Oh India kan tokai. Jadi keripik. Kasih apa coklat dikit jadi gimana cookies. Beda apa deh? Yang kayak kita mau belajar soal. Aduh. Pokoknya begitu dan pokoknya dekat dengan pencernaan. Saya pengalaman waktu di Brunei, ada supervisor store, bagian store sama penjualan, bilang kita lagi proses, ada order abi mesum. Ada yang pernah tahu istilah abi mesum itu bagian mana? Memek. Saya nggak paham abi mesum itu apa, karena di dalam ilmu baca nggak masuk dalam produk, jadi nggak ada. Emang mesum ke situ. Yang order orang Filipina. Orang Filipina itu masuk jorok kalau makan. Ya namanya bukan Islam lah ya, wajar. Aduh mesum Pak, pesan 3. Kita potong 3 bulan.
Saya bilang apa? Saya waktu itu lagi bertugas di arbitration, keluaran isi perut. Ya, termasuk saya yang ngebebasin isi perut. Ya. Lewat pantat, nah, kita lubangi dulu tuh. Kita puterin pisau kita dorong, baru kita turunin, proses diganti. Kan berarti lubang pantatnya ngikut ke dalam isi perut. Ya. Iya. Nah, isi perut begitu tuh. Ya. Bocor. Kalau ada yang tahu teknik keluarin isi perut, ya supaya cepat aman, itu sebenarnya pegangan. Isi perut itu pegangan kanan ke kiri. Yang kanan itu ke pantat, yang kiri ke leher, melengkung. Antum keluarin isi perutnya, tangannya belum dibebasin, tinggal juga, gak bakalan bisa. Itu yang harus perhatiin teman-teman. Kalau mau keluarin isi perut, tangannya dulu bebasin, pantatnya lobang, puterin ke pisau dorong. Termasuk nih sisa hulkum potongan kan nempel. Nah itu sama, dibelek sampai sini, puterin lagi, dorong. Itu tangan. Kalau kita nggak kan dari tangan, tangan, kek, tarik. Dirojok. Akhirnya pecah. Kalau jimat sampai. Padahal tangannya nggak bebas. Salah, ini harus diperhatikan. Nah, saya bilang apa mumisum? Diambil bah, itu bah. Taruh di bak. Kalau orang Brunei ngomongin burit. Tapi kalau di Indonesia kalau Ramadan, ngabuburit, itu tawarin. Burit itu pantat. Bahasa Melayu. Ya, bodit. Iya, burit bah katanya. Burit mantap. Iya, ternyata lubang pantat sama, mohon maaf, karena yang beli penyumbang itu banyak yang betina. Bool. Mepek sapinya itu, ya. Sama lubang pantat itu abisum. Dipotong tuh, dimasak sama dia. Saya tanya apa? Enaknya, enak. Orang Filipina senang sekali. Ternyata itu yang gurih. Jadi Ya boy, mengguri ya. Gurih. Jadi gitu. Tapi itu tantangan buat orang Islam, nggak boleh dimakan. Lihat testis, biji, kan orang pada depan ngambil, karena memang dia penyaring. Gurih, Pak. Makro dimakan. Torpedo itu makro dimakan. Lubang kencing, kantong kencing, makro. Bahkan limpa yang nempel di perut besar, di oval hijau itu kan limpa tuh kayak lintah nempel. Itu kan limpa ya. Pedu. Bukan empedu, bukan di hati. Panjang. Limpa lebar gitu kayak lintah gitu. Kayak lidah limpa kan. Oh. Itu makro. Ya kan? Cuman karena memang mau dimakan aja. Ya kan? Karena memang dia itu organ-organ penyaring daripada proses tubuh kayak kita misalnya penyaringan racun-racun di tubuh. Oh, bukan limpa. Ginjal termasuk makro, tapi dia boleh kebanyakan dimakan. Cuma kalau dimakan ginjal, kalau di sana namanya apa? Buah, kalau di Brunei itu namanya buah pinggang. Kalau ginjal itu kalau dimakan Pak kan warnanya kayak hati ya. Iya. Pernah makan nggak? Iya. Rasanya anyep, bau-bau besi. Iya. Bu pipis. Betul nggak? Termasuk otak makro dimakan. Jadi kalau siapa yang di sini jago bongkar pala? Randy. Randy Semua udah pantat tuh jago dia. Siapa yang bongkar pala sampai ke otak? Ayo, angkat tangan. Tenang. Terus dimakan? Dimakan nggak? Iya dimakan. Yakin dimakan. Apa rasanya? Gurih dari otaknya apa bumbu? Orang Indonesia tuh jago merempah-rempah. Dan makan daging mah nggak rasa daging. Betul. Tergantung bumbu rendang rasa rendang. Orang Indonesia makan rendang nggak rasa rendang sama marah. Nggak ada orang makan rendang rasa daging. Tapi otak itu rasanya sama kayak limpa, dia anyep. Bau lapur kan dimakan. Lagian jarang orang makan otak, tingkat kolesterolnya tinggi. Saya pernah makan otak itu,
kan dikukus tuh dalam plastik dulu. Kalau ditelanjangin hancur. Gitu. Saya pernah dapat proyek yang cepet. Ya cepet, boleh dah. Bongkar kan dia, oh Pak, kenapa otaknya nggak diambil? Mak kurang otak dong. Kurang otaknya. Iya Pak, memang dimakan. Ngomongnya. Saya nggak doyan sih, buat apa saya bongkar sampai otak? Jadi nggak ada yang membongkar kepala itu sampai ke otak sebenarnya. Karena satu memang dimakruhkan, kedua tidak ada rasa. Tidak disebutkan vitamin di situ. Yang jadi masalah adalah yang paling besar adalah otak tempat menyimpan memori. Dikhawatirkan oleh ulama perilaku kita kurang. Gak enak kan anak dulu. Malu kenapa sih Pak? Gak sabar-sabar hari. Biasanya sebulan sekali. Ini kan nangkring mulu. Nah otak kambing dia makan. Itu kenapa juga hikmahnya bahwa babi nggak boleh dimakan. Salah satu hikmahnya takut perilaku babi ular. Kan gitu. Kan kita tahu perilakunya kan. Sama otak juga menyimpan memori itu juga boleh dimakan. Dan itu memang banyak juga menjadi tantangan orang pada memakan. Tapi jangan. Satu ngambilnya susah. Kecuali masih tinggal banding, ya kan? Kalaupun dapat mudah hancur, kalaupun dapat susah ngolah. Lihat kalau di warung Padang kan ada otak, tapi dia masih dimasukin ke dalam usus. Iya. Nah, usus satu ususnya 12 jari, usus besar. Kalau usus muda nggak dapat. Usus 12 jari pun makruh dimakan. Selesai sudahnya, nggak boleh. Lagian apa enaknya? Enak bumbunya. Mendingan ambil tunjangnya sekalian. Bumbunya sama. Malang kambing pada berebut Pak. Nah, kita tukang set dimakan orang aja. Ini kalau Reni kelainan. Iya. Oke, saya kira itu saja. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Tadi yang 15% akan Darah yang tersisa di dalam tubuh. Ya, jadi kalau ada yang meneliti itu ada peneliti di Indonesia, orang Indonesia. Jadi 15% itu tersimpan di organ. Nah, besok tuh ada kita praktekin di Tarkas teknik supaya darah bisa maksimal. Selain yang 85, siksaannya itu kan ada di daging-daging juga. Biasanya itu ada di titik sisa penyembelihan. Kan kalau kita motong di sini, kan di sini ada wadah jahit. Nah di situ tuh sisa-sisa darah di pembuluh darah. Kan pembuluh darah adanya cuma di bagian depan, nggak ada di mata, nggak ada di depan. Nah itu cara maksimalkannya ada. Tadi besok itu Pak jadi. Sehingga nanti darah itu bisa maksimal. Semaksimalnya apa? Ya semaksimalnya kan. Nggak usah kita hitung. Tapi pengalaman saya, kita dengan teknik seperti itu bisa menghilangkan risiko bau. Ya, apalagi maaf teman-teman kalau misalnya sampai malu. Iya. Ada ya terpaksa lah sampai malu. Terus bau, nah itu ada tekniknya lagi. Ya, daging itu harus diapain. Kita pakai restraint box dan di sana kan anti stunning, haram stunning di sana. Terus gimana nyembelinya? Nggak dijepit dari puter, kelamaan Pak. Restraint box yang dijepit pakai diputer, kelamaan. Saya terakhir 2023 Idul Adha di sana 485 ekor. 485 Sultan sendiri atas nama Sultan Hasan Bolkiah bin Umar bin Allahu Akbar 120. Nah, kita mau patungan tujuan merasa soleh. Wah. Bener. Kalau kelihatan Ari pakai i, salah pakai y. Astagfirullahaladzim. Komplain, nama aku pakai y, kenapa lu? Dikira pakai kakek kayak Kadung capil. salah nomor, salah alamat. Sultan 120 hari itu hari pertama
pagi mesti dapat 2.000 kantong masuk istana. 120 itu dia duluan. Kedua atas nama istrinya 80 ekor. Sapi apa? Ongol. Ya. XO. Itu mana XO? Bukan. Ya sapi ongol lah. Tapi kalau PO mah kan kurus ya kalau itu. Ini kan peranakan. Ini asli ongolnya itu 800 kilo, 700 kilo. Brahman. Ya, emang distandarin dari sana. Itu istri 80. Itu sehari pertama mesti dia duluan. Rakyat hari 3. Oh, dahsyat itu kerjaan. Emang orangnya banyak. Ya. Dan itu kalau pakai model direbahin lama. Di sana nyembelihnya diri. Jadi sapi masuk lubang jepit apa di leher, kepalanya dijepit, rahangnya didongan, rok gitu, pakai hidrolik. Nyembelihnya pisau terbalik. Enggak begini. Nah, di bawah tadi di atas, kayak mentah. Tapi tetap ya jadi tetap zam. Bukan nahar, kalau nahar kan di sini. Hati-hati itu istilah nahar itu buat kontak di antara tulang belikat. Kalau sapi namanya zat. Di bawah jakun. Jadi diri. Saya ngerasain itu 2 kali proses penyembelihan. Dapat 7 ekor ngerasain juga. Cuma tegok kiri ini hidrolik nih. Begitu masuk nongol palanya kita pencet hidrolik, cek dijepit, rahang. Selesai, buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Karena badan saya pendek, tangan saya pendek, saya nggak terusin. Lagi di sana nggak boleh sembarangan. Kali itu ada yang menjual pisau, maka nggak boleh. Mesti penyembelihan dia biasa. Udah kerja gitu aja. Ada lagi? Pakai bambu ya. Bambu, balok ya. Iya betul. Enggak. Jadi gini, ketika memasukkan balok bukan tidak ihsan, Buat apa? sesuatu yang tidak perlu. Iya. Buat Itu apa? jadinya. Nggak ada Ya, manfaat. nambah kerjaan, nggak sekalian coran, aduh kan, permanen kan. Yang jadi masalah tidak ihsan itu setelah itu, Pak. Jadi ketika antum masukkan balok atau bambu, menurut saya itu hal yang tidak perlu. Sama kayak orang nyembeli, ditaruhin dawet. Iya, tutup. Itu sesuatu yang nggak perlu. Tapi itu kan nggak ada efek tidak ihsan. Tidak ihsannya setelah pada saat masuk dijepit Sakit. sakit, nah tidak ihsan. Jadi ngapain kita mengerjakan sesuatu yang nggak perlu, bahkan berefek tidak ihsan. Jadi sekarang udah deh dijual dulu lama banget. Nggak semua organisasi sembelihan halal itu yang diterima oleh masyarakat. Di Juleha ini bisa diterima oleh seluruh kalangan karena 3 hal. Pertama syariat, jelas. Oke, kita mesti menyadarkan pekerjaan kita dengan syariat, tuntunannya syariat. Kedua, adat, syariat sama adat. Kita terima apa adat itu. Bapak Sidik pernah cerita, ada kalau ngomong pernah ada di YouTube Bapak Sidik itu kan ada yang pakai kain, disiram kembang, ya kan? Itu kan kontradiktif bagi beberapa kelompok orang itu. Bagi kita diterima nggak ada masalah. Nah yang nyerang lo yang mau motong gua, yang punya begini. Ya udah lihat aja orang Arab kalau mau akekkan, kambingnya dikasih telak mata. Silakan aja. Yang ini penting gua. Selain itu diterima. Nah tapi dengan ada yang tadi masukin balong sama leher ditutupin kardus atau Daun. nah itu kita tolak karena memang Habis. sesuatu yang nggak perlu. Ya, nah yang ketiga di Juleha sertifikat. Jadi ada syariat, ada sertifikat. Sertifikat ini akademisi. Kita kenal 135 jarak penyembelihan, betul kan? Itu dari mana? Iya. Ada di kitab. Kagak. Kitab mana yang mengukur titik sayang ayam 1, kambing 3, sapi 5? Itu akademisi, saintis, akademisi di Juleha, di situ yang bisa diterima. Di situ hebatnya kita di Juleha, karena menggabungkan di masyarakat tidak kontradiktif Juleha.
Enggak, wah, ngomong tahlilan. Bagi beberapa orang itu ditolak, itu nggak diterima. Di Juleha 3 hal ini masuk. Syariat, adat, sertifikat. Makanya BNSP dikejar-kejar kan, BNSP kan? Adat. Adat istiadat. Bukan. Adat itu ada di syariat. Budaya. Kayak gitu. Makanya BNSP dikejar-kejar kan? Padahal BNSP Indonesia nggak laku di luar negeri. Belum tahu kan? Antum lari ke New Zealand, Kanada, Australia. Apa yang bisa disubmit dokumennya? BNSP. Ditolak kan? Ditolak. Satu, BNSP kita tidak qualified atau kurang valid karena perilaku korupsi dan KKN di Indonesia tinggi. Mudah dibeli. Standarnya bagus, tapi memperoleh standar tersebut banyak yang akal-akalan. Jadi orang luar mesti mensertifikasi ulang orang Indonesia. Yang diperlukan hanya surat pengalaman kerja dan surat atau sertifikat pelatihan. 5 menit lagi ya. Boleh. Jadi gitu ya. Jadi bukan merendahkan, bukan. Ini real. Saya dapat review dari teman-teman di Australia. Kita Zoom. Ada yang kerja di tambang, ada yang kerja di perkebunan, di meat factory. Cenderung mereka ditekankan untuk mensubmit pengalaman kerja. Karena misalnya mau kerja. Kalau BNSP bukan pelatihan, bukan pengalaman kerja. Ada yang masuk BNSP dilatih, ada. Salah kan? Kalau ada 1 hari jam kita diingetin, itu vokasi, bukan BNSP. BNSP itu adalah momen asesmen, pengecekan bahwa Anda ngaku kompeten. Datang ke BNSP, ya gue tes benar-benar kompeten apa enggak. Anda ngaku bisa, datang ke saya, ayo saya tes. Pengalaman saya waktu BNSP itu di Malang 2019, saya nggak tahu nih kalau pengalaman yang sekarang bagaimana tekniknya. Asesor tuh jadi pertama tentang asah misalnya, asah. Datang, disediain gitu alat asah banyak tuh. Dia diam aja. Siapa Pak Adus ya? Oke, udah mulai. Dia disuruh mulai itu nggak tahu ngapain kalau kita nggak ngerti, Pak. Iya. Nggak pernah ngasah, bingung. Udah, ya sudah. Dia nggak bilang bahwa Anda gagal, udah. Ayo sudah. Dan ya benar. Baru nanti dinilai tuh. Oh nggak kompeten ini. Ketika memang ya, ngasahnya juga beda. Kan ngasahnya beda nih. Iya. Iya, beda ya. Ya. Ada yang bilang kegok. Ya. Saya lulusnya juga bukan karena ngasahnya, karena gue mau stroping. Iya. Asesornya cewek, itu apa padus? Stroping. Nah, itu belum kenal. Loh, cari Facebook. Ini saya kasih. Tenang ya. Itu dia. Ya modus mah perlu. Iya. Jadi gitu. Asesmen itu atau BNSP bukan pelatihan. Bukan. Dan juga bukan pengalaman kerja. Itu adalah bukti bahwa Anda sudah dites oleh negara. Lulus. Itu aja. Jadi jangan bangga dengan BNSP lalu Anda bisa yakin bahwa dia bisa kerja, belum tentu. Makanya orang luar negeri paham, bukan ini yang kami terima. Pengalaman kerja Anda di mana? Di Menkotorika, di LPHK, di mana? Itu yang diambil. Atau pernah pelatihan, kayak gini nih, ada pengalaman pelatihan, dilihat. Kalau bahasa Jakarta Barat ditolak. Orang Australia, Mbak. Bahasa Jakarta Barat nih, mau kenal nih, Gipo. Tapi kalau bahasa dia diterima. Kayak gitu. Ya, saya kira itu saja, mudah-mudahan nggak puas. Jangan. Karena kalau puas biasanya orang laki pakai tidur lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.